Baik, selamat ketemu, salam sehat, salam tangguh bagi kita semua. Mudah-mudahan semua pada kesempatan ini dalam kondisi yang sehat-sehat selalu bersama keluarga maupun orang-orang yang dicintai. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk kuliah promosi kesehatan, terutama berkaitan dengan topik bagaimana langkah-langkah kita di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Nah, barangkali ini penting bagi kita untuk menyiapkan diri ketika kita akan melakukan promosi kesehatan. Baik itu di settingan terhadap individu, keluarga, masyarakat, ketika kita akan memberikan promosi kesehatan di suatu instansi pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, maupun nantinya kita memberikan promosi kesehatan di masyarakat. Nah, jadi langkah-langkah ini sangat penting untuk kita rumuskan terlebih dahulu, kita lakukan dan jalani terlebih dahulu, sehingga kita akan bisa memberikan fokus kira-kira promosi kesehatan apa yang tepat yang akan kita berikan ke sasaran tersebut, baik di puskesmas maupun di masyarakat tersebut. Nah, contoh misalnya di suatu puskesmas atau masyarakat, kita ingin memberikan penyuluhan tentang COVID-19 atau DHF. Tepat nggak itu kita akan berikan di puskesmas atau di masyarakat tersebut? Ya, misalnya DHF ini. Oh, ternyata di tempat itu nggak pernah ada kasus terkait dengan DHF. Terus apa urgensinya kita ingin memberikan promosi kesehatan tentang DHF? Ya, sehingga untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka kita perlu menyiapkan bagaimana langkah-langkah yang tepat nanti kita untuk menyiapkan promosi kesehatan sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di instansi maupun masyarakat tersebut. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari lebih lanjut ini. Nah, dalam kesempatan ini barangkali nanti adik-adik silakan melihat, mempelajari, menyimak daripada materi berikut ini dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan apa yang sudah disampaikan di dalam penjelasan materi ini. Ya, sehingga nanti kita akan bisa evaluasi sejauh mana pemahaman daripada kita semua terkait dengan materi ini, ya, untuk bisa membuat suatu evaluasi, ya, kira-kira dari sekian materi ini apa yang sudah kita pahami. Nah, itu nanti tugas berikutnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menginjak apa saja langkah-langkah di dalam pelaksanaan promosi kesehatan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua tempat yang mendasar yang sering kita berikan promosi kesehatan, baik itu di puskesmas maupun masyarakat. Sehingga nanti kita akan belajar apa sih langkah-langkah yang perlu kita siapkan di dalam pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas, apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan siapkan ketika ingin memberikan promosi kesehatan di masyarakat. Nah, yang pertama kita akan bahas bicara mengenai langkah-langkah promosi kesehatan di tatanan institusi pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas. Nah, jadi dalam langkah ini di puskesmas berupa penggerakan dan pengorganisasian untuk memberdayakan para petugas yang ada di puskesmas agar mereka itu bisa mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di lingkungan puskesmas, untuk bisa mengidentifikasi kira-kira pasien dengan masalah apa saja sih yang sering datang ke puskesmas. Nah, jadi ini langkahnya terkait dengan pengidentifikasian masalah oleh petugas kesehatan di puskesmas. Nah, kemudian berikutnya di dalam langkah kerja kegiatan ini tentu semua tolak ukur keberhasilan di dalam pelaksanaan promosi kesehatan itu
menjadi tanggung jawab daripada dinas kesehatan, baik itu dinas kesehatan kota maupun kabupaten yang mewilayahi daripada masing-masing puskesmas tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini sangat perlu adanya keterlibatan daripada dinas kesehatan kabupaten maupun kota di dalam menyusun suatu perencanaan dan menggali potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di puskesmas dan menggali masalah-masalah yang ada di puskesmas. Sehingga harus kita libatkan karena itu merupakan tanggung jawab daripada dinas kesehatan kota maupun kabupaten. Nah, di dalam langkah-langkah ini tentunya petugas puskesmas harus mendapatkan pendampingan. Karena yang bertanggung jawab itu adalah dinas kesehatan, maka pendampingan itu diberikan fasilitator tenaga sumber daya dari dinas kesehatan untuk bisa membina daripada petugas-petugas kesehatan yang ada di puskesmas di dalam mengidentifikasi atau menentukan langkah-langkah kegiatan promosi kesehatan tersebut. Nah, dalam hal ini langkah-langkah promosi kesehatan yang bisa dilakukan di puskesmas, ya, jadi itu ada 6 langkah. Yang pertama, bagaimana mengenal daripada kondisi puskesmas itu sendiri. Ya, kemudian bisa mengidentifikasi kira-kira di puskesmas tersebut masalah-masalah apa saja sih yang sering muncul dan ada pada kesempatan ini. Baik itu masalah dari individu terkait dengan perilaku hidup bersih sehatnya maupun masalah lingkungan, psikososial, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diidentifikasi. Kemudian setelah kita memahami masalah yang ada, maka selanjutnya kita akan melakukan musyawarah dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas yang tentunya didampingi oleh dinas kesehatan, kemudian melakukan perencanaan yang melibatkan semua stakeholder dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai rencana tersebut, ya tentu harus kita terakhir lakukan evaluasi terus-menerus dan melakukan pembinaan dari hal-hal yang sudah bisa dikerjakan maupun yang belum bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai langkah-langkah tersebut mulai dari langkah pertama. Jadi, mengenal kondisi puskesmas. Nah, di dalam pengenalan ini, ya tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengenal atau memperoleh informasi atau data terkait dengan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di puskesmas tersebut. Kemudian berikutnya pengendalian kondisi puskesmas dilakukan melalui pengamatan. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana PHBS yang dilakukan oleh masing-masing pasien yang datang, maupun kita bisa mengobservasi melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan tempat tinggal masing-masing daripada pasien yang berkunjung tersebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya penggunaan data periksa atau checklist ya di dalam mengobservasi melakukan pengamatan tersebut. Misalnya ketika kita berkunjung ke rumahnya, warganya, jadi kita lihat, oh lingkungannya gimana? Oh ternyata kotor, kita centang, ada jentik nyamuknya, kita centang, oh perilakunya ketika dia mau makan tidak cuci tangan, kita centang, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan checklist di dalam melakukan observasi atau pengamatan. Bisa juga melalui wawancara langsung ya kepada klien maupun keluarganya terkait dengan hal-hal yang mau kita identifikasi nantinya. Kemudian kunjungan lapangan, observasi ke lapangan, dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen. Ya bisa juga kita akan melihat, oh ternyata di tahun sebelumnya 2019, oh ternyata pernah terjadi KLB, kejadian luar biasa di wilayah puskesmas ini. Kenapa? Oh misalnya diare akibat dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak higienis dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dari catatan-catatan yang ada. Nah, itu pengenalan kondisi yang kita bisa lakukan di tingkat puskesmas. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat daripada klien dan warga di puskesmas tersebut.
Nah, kira-kira ketika kita identifikasi masalah kesehatan apa sih yang sering dan banyak diderita oleh klien maupun pasien yang datang di wilayah binaan puskesmas tersebut. Oh, ternyata kok masalahnya adalah hipertensi banyak terjadi pada lansia, atau misalnya terdapat gizi buruk yang angka kejadiannya mungkin cukup tinggi di area tersebut dan lain sebagainya. Itu perlu kita identifikasi. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi terkait dengan masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi. Ya, ketika kita lihat, oh ternyata kok lingkungan tempat tinggal daripada warga ini kurang bagus, kurang sehat, ya, jadi tinggal di daerah yang kumuh, banyak sampah dan lain sebagainya, mungkin ini berisiko terhadap terjadinya masalah kesehatan dalam tanda kutip, misalnya masalah kulit, kebersihan, personal hygiene, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu kita identifikasi. Nah, di dalam mengidentifikasi setelah kita data, oh ternyata ada masalah A, B, C, D, dan lain sebagainya, maka selanjutnya kita perlu untuk membuat suatu skala prioritas di dalam melakukan penanganan nantinya. Dari sekian masalah yang ada, kira-kira yang menjadi prioritas itu masalah yang mana? Ya tentunya berdasarkan dari kebutuhan maupun tingkat atau derajat daripada masalah tersebut. Oh, kita perlu memprioritaskan masalah A. Nah, itu yang nanti akan kita rencanakan untuk kita lakukan tindakan lebih awal. Nah, kemudian identifikasi masalah selain misalnya dari pengenalan masalah tadi, kita bisa melakukan suatu survei, ya, menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara langsung terhadap sasaran-sasaran yang ingin kita gali masalah-masalah yang ada, ya, sehingga itu bisa kita lakukan dengan survei. Nah, di dalam survei itu kira-kira apa hal yang perlu kita bahas? Ya, misalnya potensi yang dimiliki puskesmas untuk mengatasi masalah. Potensi dalam hal ini baik itu sumber daya manusia, ya, maupun potensi-potensi yang dimiliki terkait dengan sumber daya alam maupun sumber daya lingkungan. Ya, misalnya oh ternyata ada organisasi kemasyarakatan yang notabene sering bergerak di bidang kesehatan atau sosial. Ya, itu bisa kita gali potensi apa sih yang bisa mendukung terhadap penyelesaian suatu masalah yang ada di puskesmas tersebut. SDM-nya ya kita lihat terkait dengan petugas yang ada. Oh ternyata sudah cukup sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keahlian untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Yaitu terkait dengan SDM. Kemudian sumber daya alamnya, ya jadi cukup berlimpah. Ya ada dana yang bisa didapatkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut dan lain sebagainya. Itu perlu kita gali untuk kita dapatkan dan terus kita kembangkan. Kemudian yang lainnya, ya tentu kita bisa melihat kelompok kerja atau pokja yang ada di masyarakat. Ada nggak pokja-pokja di dalam menangani suatu masalah kesehatan? Kalau ada, yaitu kita berdayakan kembali, kita libatkan kembali di dalam mengatasi masalah yang muncul di puskesmas tersebut. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada, ya kita bentuk pokja-pokja untuk bisa menangani masalah-masalah khusus tersebut. Nah, kemudian berikutnya bantuan atau dukungan yang diharapkan ya dari eksternal puskesmas. Bentuknya, banyaknya, dari mana kemungkinan dapat bantuan-bantuan tersebut. Nah, itu juga perlu kita identifikasi, perlu kita lakukan pendataan dan survei. Oh, ternyata di sana masyarakat di sekitar puskesmas itu masyarakat ada apa namanya factory atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, barangkali bisa kita mencari dukungan ya terutama terkait dengan dana dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, seperti itu misalnya contohnya. Nah, kemudian di dalam survei ini tentu manfaatnya adalah bagaimana kita bisa menggali baik itu latar belakang perilaku daripada pasien yang sering berkunjung. Ya, jadi kita bisa melihat oh ternyata ini banyak yang hipertensi.
Nah, apa kira-kira penyebabnya? Itu kan kita gali melalui kuesioner survei. Oh, ternyata masyarakat ini tinggalnya di daerah pesisir dan lebih banyak mengkonsumsi ikan asin atau ikan laut. Ya, yang tentunya itu bisa kita gali potensi perilaku daripada klien di sekitar puskesmas tersebut dengan melalui survei. Kemudian berikutnya menciptakan kesadaran dan kepedulian daripada petugas, khususnya puskesmas terhadap masalah kesehatan yang ada. Jadi ketika sudah survei, oh ternyata kok ada masalah A, B, C, dan lain sebagainya. Nah itu perlu atensi daripada petugas puskesmas untuk tahu dan sehingga mereka memiliki suatu kesadaran kepedulian yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah yang ada. Nah, kemudian berikutnya setelah kita survei tentu melakukan suatu musyawarah kerja. Jadi di dalam musyawarah ini tentu harus melibatkan seluruh petugas atau karyawan puskesmas dalam hal nantinya ketika dari survei itu ada data yang dipresentasikan, disajikan, kemudian memunculkan kira-kira masalah yang ada yang dihadapi di puskesmas itu ketika diidentifikasi masalahnya apa. Nah, dari masalah itu prioritasnya yang mana harus kita tangani lebih awal, kemudian berikutnya apa rencana yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini dirumuskan di musyawarah kerja. Nah, jadi tujuan musyawarah kerja ini yang pertama seperti yang saya sampaikan mensosialisasikan tentang masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien yang sering berkunjung ke puskesmas tersebut atau oleh warga yang ada di daerah binaan puskesmas tersebut. Nah, kemudian tujuan berikutnya melakukan suatu sosialisasi terkait dengan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah daripada masalah yang muncul tersebut. Apa yang akan bisa kita lakukan? Kemudian tujuan lainnya mencapai kesepakatan terkait dengan mana yang akan menjadi prioritas untuk ditangani lebih dahulu di masalah kesehatan yang muncul. Kemudian mencapai kesepakatan tentang kelompok-kelompok kerja yang hendak dibentuk ya untuk bisa mengatasi daripada masalah yang muncul. Apakah itu mengaktifkan kembali kelompok kerja yang sudah ada ataupun nanti bisa kita membentuk kembali kelompok kerja yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang muncul. Kemudian memantapkan data atau informasi ya terutama terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh puskesmas. Jadi perlu memantapkan dengan mengidentifikasi kembali potensi yang ada. Kemudian mengidentifikasi bantuan-bantuan maupun dukungan yang diperlukan dari sumber-sumber eksternal dari pihak puskesmas. Dari mana bisa kita mencari dukungan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sudah disampaikan. Ya, tentu yang terakhir dalam musyawarah itu tentu kita berharap semua stakeholder, semua petugas, semua sumber daya yang ada di puskesmas ini berpartisipasi aktif sehingga mereka bersemangat untuk melakukan atau memecahkan masalah yang ada. Ya, tidak ada yang tidak ikut serta dalam membantu mensukseskan daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga harus bahu-membahu dan partisipasi semua ya petugas yang ada. Nah, kemudian setelah musyawarah ini tentu membuat suatu perencanaan. Ya, jadi perencanaannya bersifat partisipatif yang artinya bahwa perencanaan itu harus datang dari petugas itu sendiri ya sesuai dengan masalah yang dihadapi dan melibatkan semua petugas yang ada ya sehingga partisipasinya aktif. Tidak ada petugas yang merasa tidak dilibatkan, tidak mau bekerja, tidak mau mendukung daripada proses atau kegiatan promosi kesehatan yang akan dikerjakan. Ya, nah jadi ini di tahap perencanaan tersebut. Jadi di sini Dinas Kesehatan selaku fasilitator harus mengadakan pertemuan secara intensif dengan petugas kesehatan untuk menyusun perencanaan. Ya, terutama melihat potensi yang ada di masyarakat maupun di pasien untuk memberdayakan potensi-potensi yang mereka miliki tersebut untuk membuat suatu perencanaan dan bisa melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan masalah yang muncul.
Nah, kemudian yang kelima, langkahnya adalah pelaksanaan, ya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Jadi dalam pelaksanaan ini kegiatan yang tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk operasionalnya, penyelenggaraannya, ya seperti pemberdayaan pasien atau pengunjung dan advokasi itu bisa dilaksanakan langsung karena memang tidak perlu dana. Nah, akan tetapi kalau ada kegiatan yang memerlukan pendanaan, ya, jadi ini perlu direncanakan berikutnya setelah memang ada dana untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sehingga dalam hal ini tentunya perlu anggaran daripada puskesmas sendiri di dalam mengatasi masalah yang ada di wilayah binaannya maupun mencari donatur, ya, jadi sumbangan-sumbangan baik dari instansi swasta maupun pemerintah untuk mendukung pelaksanaan daripada kegiatan promosi kesehatan yang ada di wilayah puskesmas. Nah, tentu setelah dilakukan tindakan, pencapaian-pencapaian yang didapat dari tindakan yang telah dilakukan, itu semuanya di dalam langkah kerja ini perlu dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, hal-hal yang kurang, hal-hal yang perlu ditingkatkan, itu perlu dilakukan pembinaan-pembinaan, sehingga nantinya semua itu bisa dicapai secara optimal, ya, ketika tindakan yang sama dilakukan di waktu berikutnya. Jadi di dalam evaluasi dan pembinaan ini diperlukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya baik itu insidental maupun secara berkala. Ya, kemudian pembinaannya bisa dilakukan dengan melakukan penyegaran kepada petugas kesehatan melalui kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga bisa memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan daripada petugas kesehatan untuk bisa meningkatkan skill kompetensinya terutama di bidang promosi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan daripada pasien maupun masyarakat yang ada di lingkungan puskesmas wilayah binaan tersebut. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang bisa dicapai dan dilakukan di dalam kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Nah, setelah itu mungkin kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah promosi kesehatan yang bisa dikerjakan di tingkat masyarakat, ya di tatanan masyarakat. Nah, jadi langkah-langkah ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan langkah-langkah yang dikerjakan di dalam kegiatan promosi kesehatan di tatanan puskesmas. Nah, jadi bedanya tadi mengidentifikasi daripada masalah di sini yang pertama pengenalan kondisi wilayah. Karena masyarakat maka perlu dikenal kondisi-kondisi wilayah-wilayah yang akan diberikan promosi kesehatan tersebut. Kemudian melakukan SMD, survei mawas diri, musyawarah desa atau kelurahan, perencanaan partisipasi, pelaksanaan, dan pembinaan. Jadi ini langkah-langkahnya hampir mirip, ada hanya beberapa poin yang berbeda antara langkah di puskesmas maupun langkah di komunitas atau masyarakat. Nah, langkah yang pertama adalah pengenalan kondisi wilayah. Nah, dari pengenalan itu tentu ada data dasar yang perlu kita dapatkan, perlu kita kaji, misalnya data geografi dan demografi maupun data-data kesehatan daripada masyarakat atau komunitas yang akan kita berikan promosi tersebut. Nah, data geografi dan demografi diantaranya terkait dengan batas-batas wilayah, ya, peta wilayah daripada komunitas tersebut, apakah itu komunitas desa maupun kecamatan, kalau misalnya desa berapa jumlah desa atau kelurahan yang ada, kalau misalnya dia itu desa kelurahan, ya jumlah RT-nya, jumlah RW-nya, penduduknya berapa banyak, tingkat pendidikan rata-rata daripada masyarakat apa, pencaharian, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan geografi dan demografinya. Nah, kemudian pengenalan masalah kondisi wilayah terkait dengan data kesehatan, itu bisa kita cari informasi terkait dengan jumlah kejadian daripada angka kesakitan. Ya, baik itu diare, malaria, ispa, cacing, dan lain sebagainya.
Kira-kira ada banyak nggak di wilayah tersebut angka kesakitan-kesakitan dari penyakit-penyakit tertentu? Yang mana yang paling banyak ya, dialami oleh masyarakat dan lain sebagainya? Itu kita kenali. Kemudian jumlah kematian, baik itu angka kematian bayi, angka kematian ibu, itu ada di masyarakat itu seperti apa kondisinya. Itu perlu kita lihat dan kita identifikasi untuk mengenal wilayah daripada masyarakat komunitas tersebut. Nah, barangkali selain itu jumlah ibu hamil, jumlah ibu bersalin, kemudian ibu-ibu yang sudah nifas, ibu yang sedang menyusui, maupun bayi-bayi yang baru lahir dan jumlah balita, itu perlu kita identifikasi, perlu kita kenal di wilayah tersebut. Untuk nantinya bisa kita rumuskan kira-kira masalahnya apa, kemudian tindakan apa, atau promosi kesehatan apa yang tepat nantinya bisa kita berikan di wilayah tersebut. Oh, ternyata di sana ibu hamilnya banyak, kemudian jarang periksa dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu nanti kita fokuskan sebagai suatu masalah yang nanti bisa kita lakukan tindakan berikutnya. Nah, kemudian cakupan upaya kesehatan atau cakupan pemeriksaan baik itu kehamilan, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, cakupan posyandu, imunisasi dasar, sana air basir, jamban, dan lain sebagainya, itu juga perlu kita identifikasi. Jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia, baik itu poskesdes, puskesmas, pembantu maupun klinik, itu kita bisa identifikasi juga, itu bisa kita kenali juga, ya. Kemudian jumlah dan jenis upaya kesehatan bersumber pada masyarakat, UKBM-nya, baik itu posyandu, kemudian kelompok pemakai air bersihnya, kemudian arisan maupun lain-lainnya. Jumlah kader, baik itu Pokjanya, PKK-nya, Ormas, LSM, dan lain sebagainya, yang bisa dilibatkan di dalam mendukung kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di komunitas tersebut. Ya, jadi itu kita perlu kenal wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian berikutnya survei mawas diri. Setelah kita melakukan pengenalan wilayah, maka selanjutnya kita melakukan survei terkait dengan survei mawas diri, SMD-nya. Nah, jadi itu kita lakukan terhadap baik itu masyarakat secara keseluruhan maupun nantinya terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memang berpengaruh di masyarakat tersebut. Kemudian mendata ulang masalah kesehatan, selanjutnya mendiagnosis penyebab dari masalah tersebut ditinjau dari perilaku yang sering ditunjukkan oleh masyarakat di komunitas tersebut. Kemudian menciptakan kesadaran dan kepedulian daripada para pemuka masyarakat terhadap kesehatan daripada masyarakat. Nah, kemudian setelah survei, kita mendapatkan data-data baik itu dari tokoh masyarakat maupun dari masyarakat itu sendiri melalui kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya, checklist. Maka berikutnya kita melakukan musyawarah desa maupun musyawarah tingkat kelurahan. Jadi tujuannya di sini ya hampir mirip tadi. Yang pertama mensosialisasikan masalah yang didapat dari hasil survei agar masyarakat itu paham, oh ternyata masalah A, B, C yang ada di komunitasnya. Kemudian mencari kesepakatan, persetujuan untuk prioritas dari masalah-masalah tersebut, yang mana yang akan menjadi prioritas 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di dalam musyawarah itu juga merumuskan upaya kesehatan berbasis masyarakat ya yang hendak dibentuk ya sehingga akan menggali partisipasi aktif daripada masyarakat. Memantapkan data maupun informasi terkait dengan potensi yang dimiliki oleh desa maupun komunitas tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan maupun dukungan-dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas di sana. Nah, berikutnya di musyawarah ini juga harus menggalang semangat daripada warga semuanya agar mereka turut serta membantu dan berpartisipasi secara aktif di dalam mengatasi masalah yang
dihadapi oleh komunitas melalui kegiatan promosi-promosi penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian terbentuk forum desa, ya, yang di mana forum ini tentunya nanti bertugas untuk membahas perkembangan kesehatan daripada masyarakat yang ada di komunitas tersebut. Sehingga ada suatu forum atau organisasi ataukah kelompok yang memang konsen di dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas di sana. Nah, kemudian yang langkah keempat, perencanaan partisipatif. Ya, jadi perencanaan ini mencakup bagaimana merekrut atau mengaktifkan kembali daripada kader-kader kesehatan melalui pelatihan-pelatihan pembinaan PHBS. Jadi perencanaan partisipatif ini artinya bahwa semua warga yang ada di komunitas tersebut perlu kita libatkan agar mereka itu merasa memiliki dan ikut bahu-membahu mengatasi masalah yang dihadapi di komunitasnya masing-masing. Ya, sehingga dalam hal ini harus aktif semua. Kemudian kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih di rumah tangga dengan pendekatan dasawisma. Ya, jadi dasawisma inilah yang perlu dilibatkan di dalam menggerakkan PHBS daripada warga. Ya, tidak lagi mencari orang-orang khusus ataukah petugasnya saja yang dilibatkan di dalam kegiatan PHBS. Jadi harus melibatkan warga. Kalau misalnya ada kelompok dasawisma, nah ini yang perlu kita libatkan. Kemudian sarana-sarana yang perlu diadakan atau direhabilitasi untuk mendukung terwujudnya PHBS di rumah tangga. Berikut bagaimana biaya yang dibutuhkan dan jadwal pengadaannya. Nah, jadi ini perlu juga kita gali untuk kita aktifkan. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi di dalam pelaksanaan kegiatan ini, jadi kita bisa merekrut atau memanggil kembali jadi kader-kader kesehatan, ya, untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masyarakat. Mengupayakan terkait dengan pemanfaatan dana yang ada. Kalau misalnya dananya minimal, nah kira-kira apa yang bisa kita kerjakan? Kemudian dari mana kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan pendanaan yang lebih banyak lagi, baik itu dana desa ataupun dari swadaya gotong royong masyarakat yang ada, guna keperluan untuk melatih daripada kader-kader agar mereka itu bisa melakukan suatu kegiatan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian pelaksanaan juga bisa melakukan suatu pelatihan kader ya dengan melibatkan fasilitator yang ada di dinas kesehatan maupun yang ada di puskesmas ya untuk melatih kader-kader yang ada di masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak perlu biaya seperti yang saya sampaikan di langkah-langkah puskesmas, ya misalnya penyuluhan maupun advokasi untuk meningkatkan motivasi keikutsertaan masyarakat itu bisa dilakukan lebih awal ya karena tidak memerlukan dana. Sedangkan kegiatan yang perlu pendanaan, nah jadi ini kita akan lakukan tindakannya setelah dana itu tersedia. Ya sehingga kita perlu memikirkan bagaimana support pendanaan-pendanaan tersebut yang bisa kita dapatkan ya untuk mendukung daripada pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pembinaan. Jadi evaluasi pembinaan ini bisa dilakukan oleh kepala desa atau lurah dan perangkat-perangkat desa yang lainnya. Ya. Begitu juga dari dukungan-dukungan eksternal, baik itu dari puskesmas maupun dari pihak kecamatan. Kemudian kehadiran fasilitator di desa dan kelurahan itu perlu dilihat apakah masih minim, apakah cukup,
Nah, ini perlu kita evaluasi. Ya, tentunya perlu kita tingkatkan kalau misalnya masih kurang. Nah, perlu kita mencari pendampingan kalau misalnya itu diperlukan dari pihak-pihak eksternal. Nah, kalau misalnya ada kader-kader yang memang di dalam pelaksanaan itu kurang sreg, kurang POM, kemudian kurang aktif, maka itu juga perlu dievaluasi yang nantinya perlu kita tingkatkan motivasinya, atau mungkin barangkali kalau perlu memang untuk diganti dengan kader-kader yang memang lebih konsen. Ya, tentu semua evaluasi ini harus mendapatkan pembinaan dari pihak eksternal, baik itu puskesmas maupun dinas kesehatan, melalui kegiatan supervisi-supervisi yang dilakukan oleh tenaga puskesmas ke wilayah-wilayah tersebut terhadap pelaksanaan yang direncanakan, terhadap keaktifan kader, dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana langkah-langkah di dalam kegiatan penyusunan daripada promosi kesehatan yang tepat untuk bisa dilakukan baik itu di tatanan pelayanan puskesmas maupun di masyarakat. Ya, yang selanjutnya barangkali silakan adik-adik bisa membaca tugas ini yang nanti bisa adik-adik akan kerjakan untuk adik-adik bisa saya lihat bagaimana pemahaman dan keaktifan daripada adik-adik di dalam menyimak materi yang saya sampaikan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik untuk menambah pengetahuan terkait dengan promosi kesehatan. Baik adik-adik, saya akan akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam tangguh. Semoga semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Selamat pagi.